Kami sadar dan kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan kami, menerangi jalan kami, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, menerangi kehidupan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa. Engkau berfirman, manusia hidup bukan saja dari roti dan makanan, tapi dari setiap benih firman Tuhan yang keluar. Firman yang diurapi, dikuduskan. Ada kuasa ketika firman itu ditaburkan. Kami percaya firman-Mu akan mengerjakan bagian yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap apapun. Kami percaya bahwa firman-Mu firman yang berkuasa. Urapi kami semua, kuduskan kami semua. Hati kami yang terbaik mau ditaburi firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita kayak meeting di ini. Saudara, terima kasih buat waktu Bapak Ibu yang luar biasa. Saya sebenarnya lagi minta maaf sama teman-teman yang ada di online. Inilah kalau saya kita online itu saya terbatas, maka saya selalu online itu pingin tatap muka juga seperti ini. Kenapa? Karena online terbatas. Saya kemarin uji coba fine-fine aja. Saya berkali-kali sampai 3 hari tes fine-fine. Tapi hari ini begitu ready go. Dalam dunia media ya ada saja, tapi tidak mengurangi sukacita saya. Saya nanti habis selesai ini juga saya coba untuk perbaiki lagi untuk kirim buat mereka yang ada di online supaya juga diberkati. Amin. Kita singkatkan waktu karena memang durasinya 1 jam. Nggak lama diketok, Pak udah selesai. Oke, hari ini saya ngambil sebuah tema ini adalah atau judul ini adalah judul yang pernah saya uraikan di tema kita di tahun 2021, saya canangkan sebagai The Year of TSW. Sudah ngerti semua ya? Apa itu TSW? Tetap setia walaupun. Nah, amin ya. Kenapa kita harus tetap setia walaupun? Karena Mazmur 65 menjelaskan itu kepada kita. Karena Tuhan itu baik. Amin. Ada 9 bukti kebaikan Tuhan. Nanti saya di minggu depan baru saya coba di itu saya uraikan karena ini kita terbatas. Jadi saya ngambil tema yang didapat di renungan saya waktu itu adalah satu kisah di Alkitab di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu baca ya di rumah. Sebenarnya kalau kita live sih saya udah siapin, jadi yang di rumah pun bisa ikutin teksnya. Lukas pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 7 itu memberikan kepada kita tentang iman yang besar seperti ini. Nah, di Lukas pasal yang 7 ayat 9 saya bacakan supaya Bapak Ibu boleh menyimaknya ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel." Nah, di ayat 10 menjelaskan tentang bagaimana orang itu sembuh atas iman sebesar ini. Nah, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Orang Israel adalah orang yang selalu menggambarkan diri sebagai umat pilihannya Tuhan. Orang Israel selalu menggambarkan diri mereka sebagai orang yang dipilih khusus dan orang yang beriman. Di luar Israel orang kafir. Ya kan? Maka kan kita coba perhatikan. Orang yang suka kafir-kafirin orang itu zaman dulu sudah ada. Karena memang orang Israel itu seperti itu. Dilarang bergaul dengan orang di luar Israel. Bergaul dengan orang di luar Israel najis. Maka kan ada orang Samaria kan, itu orang yang di luar Israel. Mereka dianggap orang tidak percaya kepada Tuhannya Israel. Yesus mengecam orang Israel di sini. Sekalipun ada orang Israel, tidak pernah saya jumpai iman sebesar seperti orang ini. Kisahnya di
Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 itu tentang perwira yang mengharapkan anak buahnya sembuh. Perwira ini punya kedudukan, punya jabatan di dalam pemerintahan, tapi sayang dia bukan orang Israel, tetap menjadi orang kafir. Kenapa? Orang Israel itu saudara, itu pilihan khusus. Sekalipun hari ini Bapak Ibu tanya, di Israel sana percaya Yesus enggak? Sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Karena Yesus versi mereka dengan Yesus versi Alkitab itu beda. Yesus versi orang Israel lahir di kerajaan. Yesus versi Alkitab lahir di mana? Kandang domba. Yesus versi mereka anak seorang raja. Sedangkan Yesus versi Alkitab anak Maria dan Yusuf, tukang kayu. Beda. Mereka nggak ngerti. Jadi kalau tanya orang Israel, kenapa kamu tidak terima Yesus? Jelas, saya tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Kalau kalian percaya Yesus sebagai Tuhan, ya karena kalian tidak hidup bersama dengan dia. Saya lihat papanya dia, saya lihat mamanya dia. Tiba-tiba dia berdiri, saya Tuhan, saya Mesias. Percaya enggak? Ya kan? Kita kan tidak ada dengan Yesus. Tiba-tiba ada seperti sekarang. Ada nabi yang di mana? Mengaku, saya nabi sekian. Tiba-tiba saya sebagai nabi. Yang hidup di luar sana dia menyatakan saya sebagai nabi. Percaya enggak? Percaya. Itu masuk akal. Sedangkan istri, anak, kakak, adik, sanak saudaranya tiba-tiba dia berdiri, saya sebagai nabi. Kira-kira lu aja gue tahu lu kayak apa kelakuannya. Kok nabi kayak gini? Nah itu kan, itu konsep dia orang Israel. Dan bangsa Yahudi, panglima ini punya iman yang besar. Dan Yesus lihat itu. Nah Yesus bilang gini, iman seperti ini tidak pernah saya jumpai di Israel. Jangan-jangan kita hanya hidup jadi orang Kristen seperti orang Israel, melakukan tugas kita sebagai agama. Ibadah ya kita lakukan, karena hari Minggu ya saya harus ke gereja. Ya kan? Tapi saya tidak tahu esensi iman saya. Esensi iman saya kepada Tuhan seperti apa. Ya, mari kita pelajari. Adat 5. Kalau bahasa Jawa itu 5 itu apa? Panca. Pancasila 1. Katuhanan yang Maha Esa. Jadi heboh itu ibu-ibu gara-gara corona, jadi itu ibu ngamuk-ngamuk di media sosial. Dari tempatnya lain, ini bukan Helen ya. Dia salah kata. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang mana Esa, yang mana Esa. Jadi mamanya bingung. Ada 5 standar iman. Ya, ada 5 standar iman seperti ini. Dalam perikop ini, dalam perikop Lukas pasal yang ke-1 ayat 7 ayat 1 sampai 10. Kita berkecimpung di sana aja Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bagaimana supaya kita bisa melihat iman itu besar itu seperti apa? Bagi orang Israel mereka tidak melihat iman jenderal ini, tapi Yesus melihat iman jenderal ini. Dari mana Yesus melihatnya? Yang pertama Yesus melihat dari mana? Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Dan di situ ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Iman itu ternyata saudara berhubungan dengan bagaimana kita menghargai orang. Amin ya. Ini seorang hamba. Kalau kita pegawainya kita, bawahannya kita, anak buah kita, pembantu kita. Bagaimana perwira ini memperlakukan pembantunya. Luar biasa ya, kira-kira ada enggak ini orang seperti ini di Jakarta? Ada? Kita tarik lagi. Ada enggak kira-kira orang ini ada di Double Silatu Menten? Ya kan?
dia menghargai bawahannya. Dia menghargai, dikatakan apa? Orang yang dikasihinya itu sangat dekat. Nah, saudara yang saya kasih, ini pelajaran buat kita. Ternyata kita menghargai orang lain itu berkaitan dengan iman. Amin ya. Itu berkaitan dengan iman. Makanya saudara, kita dianjurkan, mari kita menghargai orang lain. Yesus melihat itu. Bangsa Israel, mereka melihat bahwa dia sebagai bawahan, sebagai pembantu, sebagai orang yang pembantu itu juga dikatakan itu tidak ada nilainya bagi orang Israel. Tapi perwira ini memperlakukan pembantunya lebih berharga daripada apapun. Dia menghargai bawahannya. Itu yang pertama. Saya cepat karena ini saya nggak tahu ini jamnya mana nih. Saya nggak ada jam. Sudah jam berapa? Ingatin saya. Hah? 5 menit lagi ya. Yang kedua, Lukas pasal 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembah ke hambanya. Menyembuhkan hambanya. Yang kedua, bagaimana supaya iman sebesar ini bagi kita tidak melihatnya, bagi Yesus melihat bahwa iman sebesar ini tidak pernah dijumpai di Israel, tapi dijumpai di dalam perwira ini. Nah, imannya seperti apa? Yang pertama dari imannya adalah berhubungan dengan bagaimana dia memperlakukan hambanya. Yang kedua, di sini dikatakan adalah bagaimana dia suka mendengar tentang Yesus. Amin ya. Kupingnya, telinganya tiap hari tahu berita tentang Yesus. Hari ini kita perhatikan, saya pernah bahas ini. Apa yang kita dengar ternyata mempengaruhi doa kita. Apa yang kita dengar ternyata mempengaruhi iman kita. Perwira ini berusaha untuk mendengar tentang Yesus. Dengar berita tentang Yesus. Ada kabar bahwa Yesus itu siapa? Tadi Kim Seong sudah bilang mana? Dia Kim Seong, ini Kim Kem. Saya sama dia satu gereja dulu. Dia WL, saya khotbah. Yang khotbah Kim Seong, yang khotbah yang WL Kim Seong, yang khotbah Kim Kem. Nah, siapakah Yesus? Ya nggak tahu. Kalau orang lain nanya di luar sana, tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira jemaat GBI Dabesilas jawabnya apa? Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan. Dia adalah apa lagi? Juru selamat. Dia adalah apa lagi? Penyembuh. Ya kan? Itu sedang direkam terus sama perwira ini. Dia tahu, dia dengar berita tentang kesembuhan. Dia dengar berita bahwa Yesus mengampuni dosa. Dia dengar berita tentang keselamatan. Dan itu terus ditanamkan di dalam hidupannya. Dan itu membuat imannya tumbuh. Amin ya. Nah itulah yang Yesus, iman sebesar ini tidak pernah saya jumpai. Kenapa? Karena perwira ini tiap hari mendengar tentang Yesus. Kuping kita harus dicondongkan kepada renungan firman Tuhan. Khotbah-khotbah firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu harus keluar suara. Kecuali kita nggak ada suara ya. Harus keluar suara. Kenapa? Karena iman itu Alkitab. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi waktu kita baca firman harus keluar suaranya. Anak saya cewek. Kenapa Dede gak baca Alkitab gak keluar? Dalam hati. Aku dalam hati aja. Yaudah. Belakangan udah mulai keluar suara ya. Kenapa? Karena waktu kita baca dengan keluar suaranya menumbuhkan iman kita. Amin ya. Perwira ini, iman sebesar ini. Maka saya bilang standar iman sebesar ini adalah yang pertama dikatakan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Lukas pasal 7 ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat
apa nih? Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ya, di sini dijelaskan bahwa mereka datang kepada Yesus dengan sangat meminta pertolongannya. Yang ketiga, standar iman sebesar ini. Yang ketiga adalah saya catat, dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Harus datang kepada Tuhan. Dia tahu alamat mana yang harus dia minta tolong. Dia tidak minta tolong kepada Gunung Kawi. Dia tidak minta tolong kepada orang lain. Tapi dia mau minta tolong kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang. Bahkan pada yang dikatakan hampir mau mati. Anak buahnya itu bukan sakit biasa-biasa. Tapi ini sakitnya sudah mau mati. Biasanya orang sudah ada di ICU. Dokter sudah vonis. Di situ baru orang mulai minta tolong. Ya kan, kalau doain orang itu enakan doa di ICU. Waktu dia hidup, Pak terima Yesus, belum. Pak ke gereja, belum. Pak percaya Yesus, belum. Tapi coba pergi ke ICU. Gampang. Bapak mau sembuh? Mau pakai. Syaratnya ada. Apapun syaratnya saya mau. Bapak harus terima Yesus. Oh mau. Gampang di situ. Apakah sampai harus seperti itu baru kita gampang? Atau hari-hari ini seperti apa? Ya kan? Maka kan enak itu doa pakai rumah sakit di ICU itu paling enak. Saya udah kalau ketemu orang yang tadi dari awal kita ajak ke gereja, kita doain, dia nggak mau. Kalau pendeta datang dia ngumpet. Nah waktu dia di ICU, ICU kan keluarga pasti panggil pendeta, gak mungkin kan. Dokter udah angkat tangan, mau panggil siapa lagi? Perwira ini hampir sama. Saya rasa dia punya jabatan, dia punya pengaruh. Pasti dia sudah minta tolong kepada bagian terbaik karena panglima. Dokter terbaik di negara itu siapa? Kalau di Indonesia siapa? Pak Terawan. Akhirnya dia berusaha, sekalipun dokter terbaik pada waktu itu tidak bisa menolong. Perwira tahu hanya satu yang bisa tolong, bukan dokter, tapi pemilik kehidupan. Maka kalau mau minta tolong, tolonglah kepada alamat yang tepat. Minta tolong kepada siapa? Yesus. Kita datang kepada Yesus. Supaya apa? Kita punya kekuatan. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Hanya Yesus yang bisa menjaga kita dari virus corona ini. Ada yang bisa lihat corona? Kita pakai masker semua ini gara-gara gak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat, oh dia ke sana Pak. Saya nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat. Maka musuh kita itu adalah, kita bilang apa? Bukan darah dan daging, tapi roh yang tidak kelihatan. Nah kalau kita udah ada di roh baru kita lihat, oh dia lagi jalan ke sana. Kan kita nggak ada yang lihat. Nah kita jaga. Yang keempat, ayat yang ke-7 ayat yang ke-5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun pembangunan rumah ibadah kita. Yang keempat saya catat di sini, ukuran imannya adalah bagaimana dia pun dikatakan di sini, ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun pembangunan rumah ibadah kita. Dia peduli dengan rumah Tuhan. Amin. Oh, Yesus melihat itu. Yesus tahu. Ini orang Yesus mau tolong ini orang Yesus mau sembuhkan hambanya. Karena Yesus melihat iman yang besar. Ukuran iman yang besar yang keempat adalah dia peduli dengan rumah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, orang ini bukan orang Israel, tapi dia peduli dengan pembangunan rumah Tuhan. Amin ya. Saya jumpai ada teman-teman saya, sewa gerejanya dia bilang, Kem, saya sewa gereja saya. Yang sewa bukan orang Kristen, tapi apa? Orang seberang yang gak kenal Tuhan. Bayangkan, kadang dia bukan orang Kristen, dia bukan orang percaya sama Tuhan, tapi punya hati untuk pekerjaan Tuhan.
Maka Yesus bilang, iman sebesar ini saya tidak pernah jumpai di orang Israel. Orang Israel yang ngakunya ke gereja, ngakunya beribadah, ngakunya setia, tapi jangan-jangan rumah Tuhan pun tidak pernah mereka pedulikan. Jangankan rumah Tuhannya, hamba Tuhannya pun mungkin sudah gak peduli lagi. Kenapa? Mereka abaikan, mereka sibuk dengan segala kesibukan mereka. Kita belajar seperti perwira ini. Dia peduli dengan sesama bangsanya dan juga tempat ibadahnya. Amin. Amin saudara. Yang kelima, sudah tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke, yang kelima saya harus kasih tahu. Yang kelima adalah ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kelima dikatakan adalah dia tahu ada kuasa di dalam setiap perkataan firman Tuhan. Setiap Yesus berkata bilang begini, sembuh, dia tahu itu pasti sembuh. Karena dia tahu bahwa yang berkuasa atas penyakit ini adalah hanya Yesus. Dia tahu Yesus punya perkataan mengandung kuasa. Sama seperti dia bilang, saya pun punya bawahan. Saya tidak melakukan apa-apa, cuma saya bilang begini kepada bawahan saya, pergi, maka bawahan saya juga pergi. Seperti itu juga dia mengerti tentang arti sebuah kuasa perkataan. Suatu saat, satu penelitian ilmiah di Jepang mengadakan penelitian tentang kata-kata itu ternyata punya kuasa. Ya kan? 250 orang sebelah kiri, 250 orang sebelah kanan. Taruh nasi di tengah. Yang 250 di sini dia keluar bilang, nasi ini nasi yang tidak baik. Nasi ini nasi bego. Nasi jahat. Nasi jahat enak ya. Nasi jahat. Nasi apa lagi itu. Yang sini nasi ini nasi baik. Nasi ini nasi sehat. Nasi ini nasi gini. Kata-kata yang baik. Sebulan kemudian nasi itu diambil. Nasi yang tadinya katanya tidak baik dengan nasi yang katanya baik diteliti. Nasi yang dikatakan baik masih temukan fresh. Yang dikatakan bego lu, goblok lu, itu ternyata sudah kering di dalam laboratorium. Ternyata kata-kata kita punya kuasa. Amin. Perwira itu mengerti tentang kata-kata dia punya kuasa. Apalagi Yesus, kata-katanya lebih berkuasa. Yesus bilang sembuh, pasti sembuh. Makanya dia mengerti itu. Mari kita belajar hari ini. Apa yang kita takutkan hari ini? Kalau Yesus bilang gini, aku akan menolong engkau. Yesus tidak berjanji bilang gini, langit selalu cerah, tidak. Tapi aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Selama ada Yesus di samping kita, selama ada Yesus beserta dengan kita, badai, gelombang, tsunami seperti bagaimanapun, tetap kita apa? Kuat. Amin. Pasti ini kita lewati. Semua lini kehidupan goncang semua hari ini. Bukan Bapak Ibu saja, kami hamba-hamba Tuhan. Aduh saudara, saya punya teman, saya sudah merayap camp. Saya bilang, jangan bilang kamu doang yang merayap. Kita semua juga sudah merayap. Karena ekonomi secara global minus berapa? Semua kena dampak. Tapi Yesus tetap ada beserta dengan kita. Amin. Pasti dia memelihara kita. Firman-Nya berkuasa menolong kita. Amin. Firman Tuhan, masih ada waktu? 5 menit kita masuk dalam perjamuan kudus untuk hari ini. Nanti setelah ini ada pengumuman dari Ibu Rianita. Ya, kita siapkan hati kita. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengingatkan kami, biarlah kami belajar seperti perwira ini. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia mendengar firman Tuhan, dan bagaimana dia memperhatikan rumah Tuhan, dan bagaimana dia meminta pertolongan kepadamu, dan engkau menolong dia, engkau memulihkannya, engkau menyembuhkan. Apa menjadi harapannya, apa menjadi doanya, engkau jawab. Kami semua yang ada hari ini, biar kami belajar menumbuhkan iman itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan jumpai itu dalam kehidupan kami. Meteraikan firman itu Bapa, tumbuhkan itu, menguatkan kami kembali Bapa.
Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami berdoa buat roti dan anggur yang ada, kuduskan Bapa dalam nama Yesus. Turunkan anugerah-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam roti dan anggur. Ketika kami makan roti dan anggur ini, sehidangan dengan Engkau. Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Apapun menjadi masalah kami, sakit penyakit kami, dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus ada kuasa dalam tubuh dan darah-Mu. Biar tercabik-cabik tubuh dan darah-Mu bagi kami. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk menerima anggur dan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Dan kita pegang roti di tangan kanan kita. Haleluya. Naikkan ucapan syukur Bapak Ibu. Sebelum makan roti, berdoa apa yang kau harapkan, apa yang kau minta, apa yang kau gumuli. Dan dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh buka anggurnya. Sudah semua? Kita pegang anggur di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku,
dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat roti dan anggur yang ada. Terima kasih Bapa, hari ini kami dikasih kesempatan hidup, bahkan sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus di tengah-tengah dunia yang menakutkan, mencengkamkan, mencemaskan, membuat kami khawatir dan bimbang. Hari ini kami sehidangan, kami makan minum sehidangan dengan Engkau. Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau. Maka Engkau berkata, mintalah, maka Engkau akan mengabulkan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati kami semua yang sudah menerima perjamuan kudus hari ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk dan kita dengarkan pengumuman dari istri saya. Shalom Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah boleh ditolong oleh Tuhan. Untuk pengumuman seperti biasa, minggu depan kita akan kembali ibadah online ya, 10.30. Kalau ibadah tatap muka seperti ini kita adakan sebulan sekali dulu ya. Kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk minggu depan akan ada pembicara dari Ibu Pendeta Evi Sukiyat ya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jadi kita nggak harus bawa gembala terus yang firman Tuhan. Jadi ada masukan dari teman-teman hamba Tuhan yang saya minta tolong untuk mereka bawa firman Tuhan. Puji Tuhan mereka juga mau melayani dengan tulus ya, tanpa sesuatu hal. Kalau Bapak Ibu ada yang butuh bantuan doa ya ada yang sakit atau ada yang seperti yang lain-lain, boleh hubungin kami ya, WA, jangan takut, kami pasti bantu dalam doa. Lalu untuk kalau ada yang butuh pelayanan pastoral ya, pemberkatan nikah, baptisan, penyerahan anak, hubungin kami, nanti kami atur waktunya. Seperti kemarin ada beberapa yang mempunyai bayi-bayi ya, baru melahirkan, boleh bilang, saya mau menyerahkan anak kami, nanti kita akan atur waktunya ya, bisa secara online atau bisa secara tatap muka. Atau yang mau menikah, bulan Oktober ada ya, sepasang apa 2 pasang ya, ada yang akan mau menikah ya, itu sudah ada konfirmasi. Baptisan kemarin kita sudah lewatin, ada 5 orang ya. Puji Tuhan, saya juga bersyukur ada pelayan-pelayan baru mau terlibat di dalam pelayanan ya. Puji Tuhan, karena itulah yang membuat iman kita bertumbuh ya. Saya juga butuh untuk guru sekolah minggu. Siapa yang senang dengan anak-anak? Boleh. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan korban persembahan dan perpuluhan. Kalau perpuluhan bisa juga lewat transfer ya ke rekening yang ada di YouTube di deskripsi. Puji Tuhan, saya undang petugas kolektan, Ibu Leni. Kita berdoa dahulu.
Terima kasih Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya benar-benar Tuhan akan kuasa penyertaan-Mu, kedaulatan Tuhan atas hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang menaungi kami, hidup kami seutuhnya. Kami boleh layak di hadapan-Mu, kami boleh percaya kepada Engkau. Biarlah iman kami ini tetap boleh ada sampai selama-lamanya, hingga kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami boleh menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau tolong Tuhan tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi. Biar tangan-tangan yang memberi boleh diberkati kembali dengan limpah berkat yang daripada Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan siap memberikan korban persembahan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di akhir ibadah kami datang kepada-Mu Bapa, bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di hadapan hadirat Tuhan kami meluangkan waktu kami datang di tengah-tengah dunia mencekam dan menakutkan. Kami berdiri dan berkata, Tuhan Engkau tetap baik. Engkau sayang kepada kami, Engkau mengasihi kami, Engkau peduli dengan kami. Engkau melihat kami yang saat ini bergumul dalam rumah tangga, bergumul dalam usaha kami, bergumul dalam pekerjaan kami, bergumul dalam pelayanan, bergumul dalam apapun yang sedang kami gumuli. Tuhan, Engkau adalah jawaban kami. Sebagaimana Engkau benar menolong dan memberkati Jenderal di Kapernaum karena iman sebesar itu. Biarlah itu pun Engkau jumpai dalam kehidupan kami. Apa saja yang menjadi pergumulan doa kami, Engkau temukan iman besar itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan boleh dinyatakan terus demi hari lepas hari kami alami dalam kehidupan kami. Berkati anakmu Mian, berkati anakmu Kristi, berkati Hendra, berkati Blenny, berkati Ibu Rianita, berkati Adeline, berkati Eric, berkati Jeffrey, berkati Santi, berkati Temi, berkati David, berkati Ibu Liana, berkati Michael, berkati Ibu Debbie, berkati Ibu Sylvie, dan berkati Om Hani, anak-anakmu yang telah meluangkan waktu hari ini. Berkati Kim Siong yang ada mungkin sudah pulang. Kami berdoa kami semua yang meluangkan waktu untuk beribadah. Tumpangkanlah tangan-Mu Bapa atas kehidupan kami. Turunkan berkat ilahi dan berkat jasmani dan rohani. Sebagaimana Engkau boleh memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, dan Engkau memperluaskan kerajaan dan memperluaskan daerahnya. Berkat-berkat itu boleh limpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami selalu Bapa. Apa saja yang kami kerjakan dijumpai Tuhan, tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati buat anak-anakmu yang mungkin menyaksikan di online yang hari ini tidak maksimal. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka dimanapun Tuhan berkati. Berkati kakak daripada Om Hani yang kemarin mungkin jatuh sakit. Kami berdoa saat ini jamah Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong Tuhan sertai selalu. Berkati orang tua yang ada di gereja-Mu ini. Oma Wesley terloleh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong selalu Bapa. Bahkan anak-anakmu yang lain, Papa dan Mama daripada Jeffrey, Papa dan Mama dari Kristi, Papa Bu Damayanti, anak-anakmu yang lain, orang tua di gereja-Mu, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna buat bangsa ini. Bangsa Israel kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami serahkan kehidupan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita. Kembali ke rumah kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Biarlah Tuhan Yesus selalu memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Tuhan Yesus selalu menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus selalu memegang engkau dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Apa saja yang engkau jumpai dan dikerjakan oleh tangan-Mu, biarlah Tuhan buat itu berhasil. Kami terima seluruh berkat Tuhan Bapa, dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dipercaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.